Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang sebelumnya membahas tentang hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa semua amal itu bergantung dengan niat. Dan bagi orang yang beramal, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi memberikan contoh, maka barang siapa yang hijrah berpindah ke satu daerah, tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah, mengikuti Rasulullah SAW, maka hijrah yang seperti ini adalah hijrah yang murni untuk Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya, pindahnya dia ke daerah, ke satu daerah untuk mendapatkan keuntungan duniawi atau untuk mengejar seorang perempuan di kota tersebut, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Berarti bukan untuk Allah, juga bukan untuk Rasulullah SAW. Sudah kita pahami kemarin penjelasan tentang ini. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya bagus, balasannya bagus. Kalau niatnya buruk, balasannya juga buruk. Jadi kalau sudah niatnya baik, maka amalnya pasti baik. Tapi kalau sudah niatnya jelek, maka amalnya pasti ikut jelek. Walaupun dari nampak luarnya itu adalah amal yang baik. Dicontohkan kemarin, dia melakukan sholat sunnah misalnya supaya mendapatkan pujian dari manusia. Sholatnya bagus memang, tapi niatnya yang buruk, maka amalan ini adalah amal yang buruk di sisi Allah subhanahu. Walaupun manusia melihat itu adalah amal yang bagus. Jadi kalau niatnya bagus, amalnya pasti bagus. Niatnya jelek, amalnya pasti jelek. Walaupun bentuk nampak luarnya itu adalah amalan yang baik. Juga dalam hadis itu kemarin juga kita bahas juga bahwa barang siapa yang beramal untuk Allah ikhlas, mengikuti aturan Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dia akan mendapatkan ridha Allah dan nanti dia akan masuk surga Allah. Akan tetapi orang yang dia itu melakukan satu amal bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk, untuk manusia, maka nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan manusia, dia tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan Allah akan memerintahkan orang ini untuk meminta pahala ganjaran kepada manusia-manusia yang dia beramal supaya mendapatkan pujian mereka di atas dunia. Dan itu tidak akan mungkin ada makhluk yang bisa memberikan pahala kepada makhluk yang lain. Yang bisa memberikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau Abdullah bin Alawi al-Haddad meneruskan penjelasan ini, mengatakan wa khassal hijrah alaihi salatu wassalam min baini sairil a'mal tanbihan alal kul bil ba'd. Dalam hadis yang kita pelajari, Nabi memberikan contoh amalan, yaitu amal hijrah. Kita di Pasuruan pindah ke kota lain, tujuannya untuk menyelamatkan agama, supaya lebih sempurna menjalani syariatnya Nabi, maka itu bagus. Tapi kalau pindah dari Pasuruan, tujuannya urusan duniawi, keuntungan duniawi, atau mengejar perempuan, mengikuti syahwatnya, maka ini bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah SAW. Dalam hadis ini Nabi itu memberikan contoh amal hijrah.
Para ulama mengatakan di sini adalah peringatan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah itu bukan hanya hijrah saja, tapi semua amal manusia itu sesuai dengan niatnya. Oh, berarti kalau hijrah saja enggak, semua amal manusia itu ditimbang. Dia melakukan itu untuk Allah, untuk mengikuti Rasulullah SAW, maka itu baik. Tapi kalau untuk perkara yang sifatnya duniawi, urusan dunia saja, maka itu jelek. Nah, jadi tinggal kita menimbang setiap amal yang kita lakukan, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu sedekah, atau apapun itu membantu orang, semuanya dilihat apa niat kita. Kalau niat kita untuk mendapatkan ridha Allah, mengikuti syariat Nabi, maka itu akan mendatangkan pahala, ridha dan surga nantinya. Tapi kalau kita hanya ingin pujian manusia, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tsumma aqul, kemudian beliau mengatakan, i'lam ayyuhal murid at-talib wal mutawajjih ar-raghib annaka hina sa'altani an ab'atha ilayka bi syai'in minal kalamin mansub ilai lam yahdurni minhu ma arahu munasiban lima anta bisabilih. Jadi kitab yang kita baca, kitab yang kita pelajari ini, itu adalah bentuk permintaan. Permintaan dari seorang murid kepada gurunya untuk menuliskan beberapa hal yang nantinya akan dijadikan pegangan hidup oleh murid ini, santri ini. Maka beliau pengarang kitab ini, kitab Adab Sulukul Murid ini, mengatakan bahwa ketika murid tersebut meminta supaya guru ini menulis beberapa nasihat, beliau mengatakan, ketika itu saya belum terlintas apa-apa, tidak ada di pikiran. Apa yang mau saya tulis, apa yang mau saya sampaikan itu belum ada semuanya. Belum ada di otaknya ini. Ya, ulama ini yang mengarang kitab. Wa qad ra'aitu an ugayyida fusulan wajizatan tashtamilu ala syai'in min adabil iradah bi ibaratin salisah. Kemudian beliau mempunyai satu pikiran. Nanti kata beliau, saya buat beberapa fasal saja, ada bab-babnya. Jadi bukan jadi satu semuanya, enggak, tapi ada bab. Nanti kita akan pelajari setiap babnya, yang sifatnya nantinya penjelasan beliau itu gampang dipahami oleh orang-orang umum, lebih-lebih orang khusus. Artinya orang awam, warga biasa bisa memahami apa yang dimaksud dalam kitab ini, lebih-lebih orang-orang yang pernah nyantri, ya lebih paham lagi. Orang awam saja bisa memahami daripada kitab ini. Kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wallah as'alu an yanfa'ani wa iyyaka wa sairal ikhwan bima yuriduhu alayya min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dengan apa yang telah ditulis oleh beliau di dalam kitabnya, wa yusiluhu ilayya mimma hunalik, dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat orang-orang yang saleh, derajat orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang baik. Fahuwa hasbi wa ni'mal wakil, karena Allah adalah sebaik-baik zat yang mencukupi hambanya, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang kita bertawakal kepadanya. Ya, mudah-mudahan ya, apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat bagi kita dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab ini, kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. Jadi secara ringkas beliau ini ingin menyampaikan beberapa hal penting dalam kitab yang kecil, yang tipis. Tapi di dalam kitab tersebut, kalau kita mau mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau, insya Allah manfaatnya besar,
Dan insyaallah kita ya nantinya digolongkan dengan orang-orang yang baik insyaallah di akhirat insyaallah. Amin Allahumma amin. Ini kalau saya mau lanjutkan ini babnya baru. Jadi insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita bahas lagi. Ya kita tutup dengan doa. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan boleh satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi'annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram an tarzuqana kamalal mutaba'ah li 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahiran wa batinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempurnaan di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam akhlak beliau, amal beliau, ucapan-ucapan beliau zahir maupun batin. Wa tuhyina wa tumitana ala dzalik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan Allah menghidupkan kita dalam keadaan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.